Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, pencari ilmu sejati, pernahkah kita merenung mengapa dalam tradisi keilmuan kita, kata ilmu dan adab selalu berdampingan, bagai dua sisi dari satu koin yang sama, layarnya kapal dan ombak lautan, seperti cahaya lentera dan minyak yang membakarnya. Hari ini, mari kita sejenak menyelami sebuah relasi suci, sebuah pondasi yang jika rapuh akan membuat bangunan ilmu kita, seberapa tinggi pun, mudah runtuh, berantakan. Mari kita bicara tentang ilmu dan adab. Apa itu ilmu? Ilmu adalah cahaya. Ia adalah lentera yang menerangi kegelapan ketidaktahuan. Ia adalah pisau bedah yang membedakan yang hak dan yang batil. Ilmu adalah kumpulan fakta, data, teori, dan pemahaman yang kita kumpulkan tentang alam semesta, tentang manusia, tentang kehidupan. Dengan ilmu, manusia membangun peradaban. Dari rumus matematika yang merancang jembatan megah, hingga pemahaman biologi yang menciptakan vaksin penyelamat jiwa. Ilmu memberi kita kekuatan. Kekuatan untuk menganalisis, mencipta, dan mengubah dunia. Namun, di sini letak pertanyaannya. Apakah kekuatan ini selalu membawa kebaikan? Inilah saatnya kita memahami sang partner sejati ilmu. Adab. Jika ilmu adalah cahaya, maka adab adalah kemudinya. Ia yang menentukan kemana cahaya itu diarahkan. Jika ilmu adalah kekuatan, maka adab adalah moral kompas. Kompas moral yang menuntun penggunaan kekuatan tersebut. Adab bukan sekadar sopan santun atau tata krama biasa. Ia lebih dalam dari itu. Adab adalah akhlak yang menginternal dalam diri. Ia adalah rasa hormat kepada sang pemberi ilmu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hormat kepada guru yang mengajarkan ilmu. Hormat kepada proses mencari ilmu itu sendiri. Dan yang tak kalah penting, hormat dalam menggunakan ilmu untuk kemaslahatan umat. Seorang ilmuwan yang beradab tidak akan menggunakan pengetahuannya untuk menciptakan senjata pemusnah massal. Seorang dokter yang beradab akan menggunakan ilmunya dengan penuh kasih sayang, bukan untuk eksploitasi. Seorang insinyur yang beradab akan membangun dengan prinsip keamanan dan kelestarian alam, bukan hanya keuntungan semata. Ilmu tanpa adab bagai pedang tajam di tangan orang yang beringas. Ia bisa melukai, merusak, dan menghancurkan. Lihatlah betapa banyak kerusakan di muka bumi ini yang justru dilakukan oleh orang-orang yang pintar namun tak beradab. Lalu, bagaimana cara kita menyematkan adab dalam setiap hela nafas pencarian ilmu kita? Pertama, adab kepada guru. Sebelum menuntut ilmu, tanamkan rasa hormat, karena ilmu adalah cahaya, dan cahaya tidak akan diberikan kepada wadah yang kotor dan retak. Kerendahan hati adalah kunci utama. Kedua, adab dalam proses belajar, bersabar, tidak tergesa-gesa ingin instan, dan menghargai setiap tahapan. Ilmu yang didapat dengan perjuangan dan kesabaran akan lebih membekas daripada ilmu yang didapat dengan cara curang. Ketiga, adab dalam mengamalkan ilmu. Gunakan ilmumu untuk menebar manfaat, bukan untuk menyombongkan diri atau merendahkan orang lain. Seorang yang berilmu sejati justru akan semakin tawadu, karena ia sadar betapa luasnya lautan ilmu dan betapa kecilnya yang ia ketahui. Keempat, adab kepada diri sendiri. Jaga integritas. Ilmu yang kita miliki adalah amanah. Jangan sampai kita khianati amanah itu dengan menggunakan ilmu untuk kebatilan. Pada akhirnya ilmu dan adab adalah dua sayap. Seekor burung tidak mungkin terbang tinggi dengan hanya satu sayap. Demikian pula manusia tidak mungkin mencapai puncak peradaban dan kedekatan dengan Sang Pencipta dengan hanya mengandalkan satu saja. Maka, wahai para pejuang ilmu, marilah kita tidak hanya sibuk menumpuk informasi, tapi juga sibuk memoles hati,
membersihkan niat, dan membangun akhlak. Tanyakan selalu pada diri kita, untuk apa aku menuntut ilmu? Sudahkah aku menghormati guruku? Sudahkah ilmuku membuatku rendah hati, bukan sombong? Sudahkah aku menggunakan secercah ilmu yang kumiliki untuk kebaikan? Karena sejatinya, ilmu yang tidak dibingkai dengan adab hanyalah informasi yang berisik. Namun, ilmu yang disinari oleh adab akan menjadi hikmah yang menerangi perjalanan hidup kita dan kehidupan orang lain. Terima kasih telah menyaksikan. Semoga video singkat ini dapat menjadi pengingat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.